Siapa memframing siapa, dan sekarang prakteknya nol semua. Busuk semua prakteknya, luar biasa. Wah, jangan sampai tuh harap jadah tuh. Nah, kita teriakin orang kadun-kadun, ternyata internal kita sendiri kutu kupret semua nanti. Wah, jangan sampai tuh. Wah, bikin akhirnya perjuangan kita akan menjadi sia-sia, ya kan? Mendingan saya hidup enak di Eropa sini, tenang-tenang, ya kan? Cari duit buat sendiri, kan? Selama ini kita benar-benar berjuang siang malam, ya kan? Luar biasa, siang jadi malam, malam jadi siang. Tema kita pada malam hari ini adalah diskriminasi 3 anak saksi Yehova. Kemana Pendeta Gomar dan Romo Beni? Ternyata mereka adalah pendeta dan Romo kadrun. Karena saat ini, ya, ketika ada anak bangsa Indonesia pribumi didiskriminasi, mereka bungkam. Ya. Sementara ketika MUI bikin ulah, mereka belain, silat pantatnya MUI. Si Romo Beni ini kan, sama si Pendeta Gomar ini. Oke, sebelum teman-teman menggelinjang, kejang-kejang, kita akan dengarkan laporan diakonia dulu. Pak Pendeta Jimisun ada di sini. Amin. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga prokes sebelum masuk ke rumah. Baik. Sekaligus juga kami mohon pamit ya Pak Pol. Silakan Depok 2 dan timnya. Luar biasa. Oke, makasih. Ya, malam ini kita ada kuliah Pancasila, ya. Tapi dalam setiap kuliah Pancasila kita masukkan tema-tema yang sedang hangat, ya. Jadi Pancasila kita di mana? Ya. Bagaimana peranan Pancasila ketika saksi Yehova yang dianggap sesat oleh orang Kristen mainstream di Indonesia, tapi ternyata pendeta-pendetanya nggak Pancasila juga, dablek juga pendeta-pendetanya ini. Artinya Pancasila pun di kalangan pendeta pun banyak yang munafik juga nih. Ya kan, pendeta-pendetanya pun tidak Pancasila. Saya yakin itu pendeta-pendeta Gomar, Romo Beni kalau suruh tes Pancasila nggak lulus tuh mereka, ya kan? Karena mereka jadikan agama itu hanya sebagai alat buat cari duit, ya kan? Hanya buat untuk alat pemuas syahwat kekuasaan mereka dan ambisi politik mereka, eksistensi mereka. Bukan mereka untuk mencari kebenaran yang sejati. Ya, kalau Anda tahu kebenaran yang sejati setelah Anda baca Alkitab benar-benar, maka akan ditemukan, Anda akan menemukan kebenaran dalam Pancasila. Dan kalau Anda kemudian ada anak saksi Yehova didiamkan, didiskriminasi, artinya Anda tidak berketuhanan, tapi Anda beragama. Artinya Anda tidak mengamalkan berketuhanan yang Maha Esa, tapi Anda sedang beragama mayoritas atau minoritas. Nah, ini yang menjadi PR kita, para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Anda yang ngaku-ngaku pendeta, ya tetapi ternyata jiwa Anda nggak lebih daripada kadrun biadab laknat MUI. Ya kan? Anda nggak ada bedanya sama MUI. Kalau nanti Kristen jadi mayoritas, saya yakin Pancasila belum tentu ditegakkan juga kalau pendeta-pendetanya macam Gomar sama Romo Beni. Saya kok yakin sekali nggak akan jalan juga. Eropa sudah pernah ngalamin ya. Eropa sudah pernah ngalamin Katolik sama Protestan perang 300 tahun. Ya, jadi hati-hati. Kalau Anda beragama, ya, wah, serem kalau Anda beragama. Ya, jadi serem. Nah, itu yang menjadi masalah sekarang yang ada di Indonesia. Karena siapa memframing siapa, dan sekarang prakteknya nol semua. Busuk semua prakteknya, luar biasa. Prakteknya nggak jelas semua. Kalau Anda mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ya, maka Pancasila itu, ya, kalau bilang retorika itu ya, maka Garuda itu pasti akan ada di dadamu. Kalau Anda mempraktikkan ajaran Tuhan Yesus sungguh-sungguh, Anda akan menghormati karena Tuhan Yesus ajarkan
Siapakah sesama manusia? Apakah orang Yahudi? Ternyata bukan ya. Orang kafir, orang-orang kafir goyim itu yang disebut sesama justru. Orang-orang dari Samaria itu yang justru menolong, yang menganggap mereka kafir, ya. Sementara orang-orang yang sok agamais, malah bangsat biadab semua, ya, laknat semua. Nah, hati-hati dengan orang beragama, itulah sebabnya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan agama yang Maha Tunggal, bukan ketuhanan yang Maha Tunggal juga, bukan juga ketuhanan yang Maha Eka. Oh, saya kira ini perlu dijelaskan panjang lebar ini oleh Pak Jenderal dosen kita ini. Karena mengapa milihnya ketuhanannya Maha Esa? Kenapa bukan Maha Eka? Kenapa bukan Maha Tunggal? Kenapa bukan agama? Kenapa yang dipakai ketuhanan? Wah, ini panjang ceritanya ini. Anda 3 malam bisa nggak kelar ini. Ya, luar biasa. Ini kita sambil tunggu Pak Pendeta Simisun. Ada nggak Pak Pendeta Simisun ini? Ada Pak Pendeta Simisun? Soalnya kalau kita sudah kasih ke Pak Jenderal, dipotong nggak asik nih. Kan? Kalau sudah gubrak kita jangan potong nih, nggak asik. Oke, sebentar ya. Ini ada ini Ria Rikumahumasi. Ini yang dari dokter kok medsos atau baru resen ini? Ria Rikumahumasi. Ibu Ria ya, ini Ibu Ria yang di Cikarang bukan nih? Kiri. Halo. Shalom Ibu Ria. Shalom, apa kabarnya Pastor? Wah, bener ini Ibu Ria yang di Cikarang ya. Kerawang ya, kok Cikarang, iya Kerawang, iya luar biasa Ibu Ria. Aku sudah hampir 3 minggu ya. Iya. Nggak naik nih. Tapi sudah ketemu sama Pak Putih sama Pak Jimisun toh? Sudah Pak Jimisun sudah datang ke rumah. Pak Putih? Pak Putih sudah waktu ulang tahun Ria kan? Wah, luar biasa. Sudah ketemu sama Ibu Novi datang, ada 5 orang lah datang ke rumah waktu ulang tahun tuh. Pak Jimisun juga sudah datang ke rumah Ria tanggal 1 kalau nggak salah itu Pak. Ya. Halo. Ya, luar biasa ini. Ria udah nggak naik, udah ada 3 minggu ya kalau nggak salah ya. Iya, Ibu Ria luar biasa. Nah, tapi kan tetap ikutin di YouTube bisa toh? Tetap bisa. Masalahnya waktu tanggal 9 Ria ke Ternate, baru pulang 2 hari lalu. Tanggal 23 baru pulang ke Jakarta lagi. Oke. Iya Ibu Ria, terima kasih buat semua partisipasinya. Luar biasa ya, tinggal tunggu kabar dari Pak Putih dengan Pak Jimisun ya. Iya Oke. Pak, ini juga Ria lagi berkolaborasi nih Pak Pastor. Ya. Ria lagi berkolaborasi dengan Pak Binsar. Iya. Pak Binsar juga ada di Kerawang, jadi kita mau berdiakonia. Amin. Luar biasa. Sesuai dengan kemampuan masing-masing aja Pak. Ya. Oke, Ya kan? Terima kasih Ibu Ria, bukan semua partisipan juga Pak Binsar. Jangan khawatir, pasti semua yang ditabur itu akan berbuah berlipat kali ganda, luar biasa. Amin. Ria tinggal tunggu kelanjutannya nih, Pak Pastor. Ini Pak Putih nih harus segera nih. Mana Pak Putih nih? Silakan Pak Putih. Salam semua. Shalom. Pak Binsar. Shalom Pak Putih. Ibu, sebenarnya kami berapa ya, 5 hari yang lalu ada ke sana saya, tapi rumahnya kosong. Saya hubungin tidak bisa. Karena saya di Ternate Pak Putih. Ternate jelek sekali jaringannya, soal Ria ke Halmahera Timur. Kemudian saya minta maaf Pak Binsar, tidak bisa hubungin Pak Binsar karena saya sudah ditunggu oleh ada tim yang mau ketemu di Jalan Gajah Mada sama Ibu Novi dan lain-lainnya. Tapi semoga dalam minggu depan kami sudah bisa bergerak lagi
karena Ibu Ria juga sudah datang. Terima kasih Ya. Bu Ria. Nanti kita Sama-sama Terima Pak. kasih, Pak. itu ya. Terima kasih Pak Putih. Ya. Tadi juga Bu Ria baru selesai dari rumah kita, Iya, iya. bicarakan diakonia, dan ada proyek-proyek yang mau kita kerjakan untuk memenangkan jiwa di Kerawang. Baru pulang Siap, tadi Pak. Bu Ria Ya. dari rumah kita. Ya, Pak. Ya. Jadi Pastor, Jadi Ya, halo Bu oke, Ria. luar biasa Pak Binsar, Ibu Ria, Pak Putih buat responnya. Namun biar supaya kita bisa segera mulai kelas Pancasila kita. Sebentar, Pak. Saya mau tanya Pak Putih langsung Pak, nih. Gimana nih Pak, PG ini Saya- perlu kita bubarkan atau bagaimana nih? Masa ada saksi Yehova anaknya didiskriminasi begini? Saya sudah sebulan lalu saya digubrak-gubrak di darat ini ya, karena bahwa saya sebutkan itu Pak, seperti Bapak sebutkan tadi. Ini kalian kalau sudah mayoritas, kalian lebih parah dari mayoritas sekarang, saya bilang. Saya terdepak Pak. Tapi kan Iya, hati-hati itu. Jangan sekarang- sampai nanti ketika Kristen benar-benar Tuhan melawat Indonesia, lalu ya nanti malah jadi perang salib nanti. Iya, Waduh. masa kita harus ikutin kebobrokan yang terjadi di masa lalu di Eropa. Tapi Indonesia masih ribut urusan agama. Padahal kita bangsa kita Pancasila. Kenapa kita harus bilang mayoritas minoritas? Tapi ini kan sudah dimulai. Ya, Tapi kita orang yang berseberangan dengan yang mayoritas sekarang juga terjebak. Wah, kita ini minoritas. Sebaiknya kan nggak perlu kita akui kita minoritas. Tapi betul. kita terus kumandangkan sebagai Pancasila. Karena apa? Saksi Yehova itu sudah diakui sebagai satu agama di Indonesia. Ya. Mungkin secara iman kita berbeda-beda ya. Tapi kita kan negara Pancasila ini. Jadi dengan framing itu, ternyata PGI juga sedang membangun permusuhan di antara orang selain yang mayoritas sekarang. Ini berbahaya sekali. Di saya PGI ini jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak menganalisa yang bukan tugas pokoknya lah, tupoksi ya. Mulai kembali lihatlah orang-orang yang seharusnya engkau layani, engkau bina, dan engkau bangun satu komunitas yang real di negara Pancasila. Jangan mulai kotak-kotakkan dengan agama tanpa kau sadari, hai PGI, engkau sedang buat tembok-tembok baru di antara orang yang di luar mayoritas. Itu perlu didengar nih oleh PGI ini. Terima kasih Pak Paul. Nah, itu dia ya. Jadi ada tembok-tembok baru yang sedang dibangun, ya. Itu pertanyaan, itu kan sebenarnya pertanyaan mendasar. Apakah para pendeta ini siap untuk berpancasila? Iya. Ya toh? Ini kan pertanyaan kita bersama ini. Wah, kita ini ternyata kita teriak-teriak Pancasila, orang Kristennya sendiri aja kutu-kupret, ya kan, nggak Pancasilais. Wah, jangan sampai tuh, harap jadah tuh. Nah, kita teriakin orang kadun-kadun, ternyata internal kita sendiri kutu-kupret semua nanti. Wah, jangan sampai tuh. Wah, akhirnya perjuangan kita akan menjadi sia-sia, ya kan. Mendingan saya hidup enak di Eropa sini, tenang-tenang, ya kan, cari duit buat sendiri kan. Selama ini kita benar-benar berjuang siang malam, ya kan. Luar biasa, siang jadi malam, malam jadi siang, ya kan. Nah, di Eropa lagi siang, di sana sudah malam. Di sana sudah siang, kami udah malam. Jadi siang jadi malam, malam jadi siang kan. Nah, ini jangan sampai nih. Ternyata orang kita sendiri kutu-kupret. Makanya saya kira memang tadi ada bagus juga ya kalau alma mater Satya Wacana itu mengundang Pak Jenderal Tobing. Itu perlu mulai. Kalau Satya Wacana itu jangan ditanya Pancasilanya ya. Itu saya jamin itu Satya Wacana itu sangat Pancasilais itu. Ya, bukan kita mengeluh-elukan alma mater, bukan, tapi memang itulah Indonesia Mini ada di sana semua. Ya, lalu kemudian waktu zaman Soeharto itu Pak yang dulu ini jadi Kasum, terus Pangdam Suyono, dulu Pangdamnya Suyono, yang ngubur-ngubur Arif Budiman segala macam. Wah, mulai tuh HMI ngacak-ngacak tuh, kurang ajar tuh, dimasukin pakai orang-orang Islam, disusupin sama si Pangdam Suyono itu.
Terus nggak lama, jadi Pangdam Suyono naik, jadi Kasum, tabrakan, ya kan? Tabrakan beliau itu kualat ya, bikin kacau Satya Wacana ini. Nah, dibikin padahal sudah sangat Pancasila. Semua agama bisa rukun bersama di dalam, semua agama bisa jadi ketua senat. Nggak harus yang Kristen. Padahal kampus Kristen tapi yang Islam aja bisa jadi ketua senat, coba. Kan artinya luar biasa Pancasilanya, nggak yang minoritas, nggak yang mayoritas, semua bisa. Bahkan ada beberapa dosen yang beragama Islam ya di Satya Wacana itu. Ada beberapa dosen beragama Islam. Memang sampai hari ini tidak diizinkan adanya masjid, kan kurang ajar mau bikin masjid di Satya Wacana. Kalau mau ya bikin kapel gereja di Istiqlal ya kan, atau bikin di IN bikin kapel gereja. Nah ini kan kebalik-balik memang orang. Tetapi memang lebih dari itu ya, sambil kita membereskan ya, mencuci otak bangsa Indonesia ini. Kita terlebih dahulu internal juga kita harus diberesin. Ini kan mempermalukan sekali ini. 3 saksi Yehova didiskriminasi, Romo Beni sama Pendeta Gomar yang ngaku-ngakunya paling hebat kerohaniannya, yang paling suci dan mulia ini, ternyata bangsat biadab juga nih Romo Beni sama si Pendeta Gomar juga ini ya. Bener-bener nggak ada sense pedulinya sama sekali, nggak bersuara, nggak apa ya. Dan itu sudah bertahun-tahun ternyata, bukan baru kemarin. Udah terjadi bertahun-tahun. Ya, udah 3 tahun tidak naik kelas. Wah, ini benar-benar wah, mau disembuhkannya pakai apa coba? 3 tahun dia buang waktu 3 tahun. Kan kurang ajar, biadab sekali ini. Ya. Bukannya ngurusin ini yang diurusin, malah saya diurusin, kan kumpluk ini, Romo kupluk, ya kan? Romo kupluk impoten, Gomarnya juga sama, ya kan? Bukannya diurusin, mungkin perlu ke sana juga Pak Putih. Kita harus ke sana Pak Putih. Itu Galarua harus ke sana benar-benar, walaupun KPI sudah turun, saya kok nggak yakin itu akan dieksekusi. Akhirnya mereka tetap dirugikan. Ditanya apa masalahnya, mungkin Pak Santiamar harus ke sana itu, harus terbang ke sana Pak Putih. Sebab ini masalah. Kalau perlu kita interview di sini buat minggu depan. Minggu depan saya udah mulai agak tenang. Minggu ini saya kalang kabut ya. Minggu depan saya agak tenang. Orang kita Didit udah ke sana, Pak. Oh, sudah ada yang ke sana ya? Sudah, Pak, sudah. Nah, maksudnya dibikin videonya, kita interview Pak Putih. Iya. Dinaikkan kemari. Jadi seperti liputan, kalian ada masalah apa, ini apa yang kalian butuhkan apa, terus kasih kontaknya, kita berjuang buat mereka, supaya hak mereka ini, kalau perlu kepala sekolahnya dipecat itu, sama gurunya itu, kurang ajar itu. Iya kan? Iya. Dan di situ ketua badan kerjasama gerejanya siapa? Wah, gugat itu, udah digugat, diam saja mereka. Guru agama Kristennya itu harus dipecat itu, gugat itu. Guru agama Kristennya itu. Jadi ini saya sekali loh Pak. Ternyata banyak sekali pendeta ternyata juga tidak Pancasilais. Hanya perbedaan sakramen ya, perbedaan ajaran. Ini kan berbahaya Pak. Ya. Saya sekali Pak. Ya. Sudah bilang sesama mereka sudah bilang kau bidat ya. Padahal tidak pernah jempol itu bisa jadi kelingking, telunjuk itu jadi jari manis tidak bilang bisa. Ya. Tapi satu di antara jari kita tidak ada, tidak aman kita menggenggam Pak. Ini perlu dipelajari dong. Masa begini kelas pendeta kita ini, aduh guru agak kacau sekali Pak. Iya, untuk apa itu Pancasila gede-gede ditaruh di atas sekolahnya itu di ruang guru ya. Ya. Sementara fungsi tangan aja dia nggak ngerti itu. Nggak pernah orang cincin kawin taruh di jempol. Udah pulang kampung aja lah tuh pendeta. Bongkar aja lah. Dia paksakan cincin kawin jemaahnya supaya bisa taruh di jempol. Dodol juga itu. Saya kira gereja ini menjadi agen wajib pengusung Pancasila loh. Aduh, seharusnya. Kalau nggak bisa, karena yang bisa pluralisme itu kan hanya gereja. Tapi kalau gerejanya sendiri tidak menjadi pengusung Pancasila yang wajib, siapa lagi? Secara lembaga seharusnya kan PGI yang punya otoritas Pak, yang bisa, yang bisa membuat satu gerakan bahwa biarlah sesama kalian ajaran beda-beda kalian satu. Jadi
PGI-nya yang memberikan bagaimana paham Pancasila itu di masing-masing sinode, Pak. Kan itu yang seharusnya. Tapi udah begini kok diam aja nih, berarti kan dia kadrun gaya baru ini, Pak. Si Gilbert kemana ya? Nggak ngurusin tuh ya? Itu lagi bersihin jamnya, Pak. Oh iya, kemarin bautnya lepas katanya. Oke Pak Pute, luar biasa. Tapi tim kita sudah ada yang ke sana ya. Yang penting sudah ke sana. Ya, Pak, ya. Tim kita ada ke sana. Sebentar, ini ada